Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Di video kali ini saya bakal bahas laptop yang udah lumayan lama umurnya ini, yaitu HP 14S CF1051TU. Kalau kamu merhatiin channel ini, kamu pasti tahu ini adalah laptop yang pertama saya review waktu itu, yang menurut saya oke. Untuk kelas harganya, waktu itu harganya sekitar 4-5 jutaan, udah dapat backlight keyboard, layarnya udah lumayan oke, dan dia udah pakai SSD juga, pakai Celeronnya 4205U yang notabene masih turunan dari Core series dan dia cukup stabil. Tapi itu waktu itu memang targetnya dia untuk kerja, jadi kalau untuk kebutuhan office ini oke banget gitu. Apalagi RAM-nya juga udah support dual channel, dia 2 soket, dan masih bisa pasang hard disk karena dia ini adalah saudara kembarnya CF1046 atau 47TU. Nah, sekarang di video kali ini kita pengen coba laptop yang satu ini bisa nggak kita bikin lebih cepat lagi. Gimana waktu itu ketika saya bikin reviewnya, saya sempat bilang salah satu minusnya menurut saya di luar segala kelebihannya tadi adalah SSD-nya yang walaupun 512GB tapi masih cukup lambat menurut saya, karena SSD-nya itu kecepatannya masih cuma 800 MB per second, dan untuk soket M.2 800 MB per second itu lambat menurut saya, karena biasanya kita bisa dapetin sekitar 550 MB per second untuk read-nya pakai SSD yang 2,5 yang SATA. Nah, M.2 itu harusnya kita bisa up lagi, kita genjot lagi di angka 2000, 3000 MB per second, dimana kalau 3000 itu berarti udah 3 kali lipat lebih kenceng dari yang bawaannya sih dia. Nah, di video kali ini kita bakal pasang SSD yang 3000 MB per second untuk gantiin SSD yang 800 MB per secondnya, dan kita lihat peningkatannya seperti apa kecepatannya. Oh ya, sebelum kita masuk, sebelum saya jelasin lagi tentang SSD ini, saya tambahin dulu. Nambahin SSD ini nggak bakal bikin laptop kamu jadi makin performanya jadi kenceng banget, enggak. Dia lebih pada faktor kecepatan loading datanya. Jadi misal ketika kita mau ngeload data yang besar, semakin cepat SSD-nya maka semakin cepat ke load-nya. Jadi kalau untuk yang gamers yang ini cukup sih untuk main game-game kecil, nggak bisa jadi ketika pakai SSD yang lebih kencang apakah jadi lebih tinggi FPS-nya, ya enggak, cuma loadingnya bakal lebih cepat. Catatan lagi, laptop yang saya pegang CF1051TU-nya ini udah enggak dalam kondisi standar, dalam artian RAM-nya sudah di-up, yang tadinya cuma 4GB sekarang jadi 20GB, yang satu slot 4GB, yang satu slotnya 16GB. So harusnya ini kayaknya masih kuat deh sampai 32GB. Cuma kita belum tes. Yang pasti saat ini RAM-nya ada 20GB, dan kita bakal pasang pakai Adata SX 8200 Pro. Kalau yang penasaran silahkan cek aja, itu salah satu SSD andalan saya yang harganya murah meriah tapi cukup oke. Jadi pertama-tama kita ganti dulu SSD-nya yang bawaannya, dan kita pasang yang SX 8200 Pro-nya, dimana SSD bawah ini tadi sudah saya katakan cuma 800 MB per second kecepatan read-nya, sementara yang SX 8200 ini sekitar 3000 MB per second. So setelah kita update, setelah kita ganti dan kita install lagi, kita skenario kita agak miripin, tapi ya intinya sih sebetulnya bahkan yang SSD bawaannya ini udah kita optimize sekali ya. Jadi banyak aplikasi startup yang kita nggak nyalahin, sementara yang pakai SX 8200 Pro masih kita biarin nyala dulu, kayak aplikasi OneDrive yang sebetulnya kalau dia nyala di startup dan dia bikin lemot, tapi kita biarin dia ada dulu, tim ada, semuanya ada, jadi bawaan standar. Dan kita bakal cek dari mulai bootingnya. Untuk pengecekannya bisa dilihat aja di sini, kita bakal cek dari booting, dari buka Office, dan kita bakal cek untuk yang terakhirnya, yaitu untuk kemampuan read data yang dalam jumlah besarnya, kita cek pakai game.
Oke sobat sekalian, itu tadi hasil pengujian kita yang dimana kita ganti SSD bawaannya dengan SSD yang kecepatannya ya sekitar 3 kali lebih, 3 kali plus lebih cepat dari SSD bawaannya, dan kita bisa lihat peningkatan kecepatannya. So, kalau kamu punya seri ini CF1051 TU ini dan kamu pengen dia jadi lebih cepat untuk mensupport kerjaan kamu ya, ini opsi yang bisa kamu lakukan adalah upgrade RAM-nya, tambah RAM-nya, dan ganti SSD-nya dengan SSD yang lebih kencang. Oke, saya Fikri undur diri, mudah-mudahan infonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.